pagi-pagi sudah dapat notif ya, komen ya ini tentang modus penipuan kerja paruh waktu ya, modus penipuan kerja paruh waktu. Jadi kalau sudah lihat video-video saya banyak sekali tentang penipuan modus kerja paruh waktu ini, jadi modusnya dikasih kerjaan diundang ya, ada kerjaan yang gampang gitu ya, baik diundang lewat Telegram atau kita lihat iklan-iklan di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Jadi tugasnya itu gampang, kita cukup disuruh nge-like, nge-follow Instagram, kita disuruh like, subscribe di YouTube, kadang kita disuruh bikin fake order di Shopee, fake order di Tokopedia, ada yang mengaku dari Spotify, kemudian ada juga yang mengaku dari Google, nanti kita disuruh mereview suatu tempat, pokoknya tugasnya aneh-aneh, murah, gampang-gampang gitu. Tapi komisinya gede, dan nanti ujung-ujungnya kita disuruh top up. Kita disuruh top up ke aplikasi itu atau ke website itu atau kadang ke grup Telegram itu kita disuruh top up. Kemudian top up kalau semakin besar nanti ujung-ujungnya nggak bisa diambil. Ya, ketika nggak bisa diambil itu seolah-olah terjadi karena kesalahan kita, misinya tidak tuntas lah, misinya nggak lengkap lah, kita disuruh top up yang lebih besar lagi. Kalau top up lebih besar lagi tetap aja nggak bisa diambil, akhirnya suruh top up lebih besar lagi dan akhirnya uang kita habis. Nah, penipuan modus kerja paruh waktu ini bahaya sekali itu karena nggak sampai uang kita habis ini masih ada terusannya. Nah, ini masih ada terusannya. Kalau penipuan lain, modus penipuan lain kan biasanya uang habis gitu ya, uang habis ya sudah gitu, udah penipunya hilang entah kemana kan gitu, penipunya lenyap gitu kan ya. Penipuan yang lain cuma sekali transaksi, misalnya misalnya pengurasan rekening atau misalnya pengurasan e-wallet kita, cuma satu transaksi gitu. Kalau penipuan kerja paruh waktu ini bisa berhari-hari, kita bisa tersangkutnya itu nggak cuma sekali tapi berhari-hari. Hari ini top up, uang kita habis, besok masih ada kesempatan. Penipu seolah-olah baik hati memberi kita waktu. Ya udah besok dilanjutin. Kita akan cari kanan, kiri, usaha gitu kan ya. Ini yang terjadi di sebagian banyak korbannya. Kita akan usaha cari uang kanan kiri, top up lagi, udah semakin besar, nggak bisa diambil lagi. Ya, nggak bisa diambil lagi alasannya misinya nggak komplit, nggak lengkap, kita harus top up lebih besar lagi. Kita nggak punya uang ini, ya udah cari pinjaman aja, nanti mentor. Jadi biasanya di grup itu ada yang namanya mentor. Si mentor ini, si penipu ini akan mengarahkan kita untuk top up lebih besar lagi. Ya, bahkan penipu ini seolah-olah, jadi mentor ini akan seolah-olah memberikan pinjaman ke kita. Misalnya di aplikasi atau di website kita itu harus top up 42 juta gitu. Seolah-olah mentor ini membantu kita, dia di aplikasi ini dari 42 juta itu maka nanti tak pinjemin 30 juta gitu. Jadi saya injek 30 juta, tinggal 12 juta kamu cari. Padahal ini kan website mereka. Mereka tinggal ngisi angka aja kan gitu. Tapi kita percaya bahwa itu benar-benar mentor kita ini membantu kita, rela mengeluarkan uang. Padahal itu kan website mereka sendiri, tinggal injek aja. Nah, kemudian kita akan cari pinjaman ke kanan, ke kiri, ke saudara, karena dengan harapan begitu top up maka akan dapat uang besar. Komisinya akan cair kan. Setelah kita pinjam, dapat kanan kiri kanan kiri kanan kiri, dapat pinjaman, kita top up kan belum. Besoknya nggak bisa lagi. Kita ambil itu nggak bisa lagi. Akhirnya apa? Uang kita udah habis plus pinjaman kanan kiri yang besar. Berhenti di situ? Enggak juga. Enggak juga teman-teman. Mentor ini bahkan ada yang akan mengajari kita cara pinjam online. Ya. Oh pinjam di sini online caranya gini, pinjam di sini online caranya gini, pinjam di sini online caranya gini. Sisanya tak bantu, tak injekkan di aplikasi langsung, tak injekkan di website langsung. Kita yang udah buntu ya, yang neokortek atau saraf logika kita itu udah pasif, udah off, nurut aja karena merasa senasib. Apalagi kita dimasukkan di suatu grup Telegram gitu, di mana di situ ada banyak member yang kita kalau curhat ke member-member Telegram ini, itu seolah-olah emang membayar gitu loh. Jadi ketika kita curhat ke teman satu grup itu, oh anu top up aja, saya juga gitu kok. Begitu top up langsung cair besoknya, langsung cair 2 jam kemudian. Kita kan seneng ya, padahal yang jawab itu juga komplotan, yang jawab ini juga penipu-penipu itu gitu loh. Bahayanya di situ. Kalau ini udah pinjol
udah mentok, nanti pasti juga ada cara lain yang saya nggak sebutkan di video ini karena terlalu vulgar ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau udah gini gimana gitu? Ya nggak ada cara lain. Yang pertama lapor polisi, ya itu ya lapor polisi. Kemudian surat laporan ini kita komplainkan kan ada dua, ada ke bank, ya bank penipu. Bank penipu ini macam-macam. Rekening tujuan kita ini susahnya sekarang tuh macam-macam. Kalau bank konvensional ya tinggal kita datang ke kantor bank. Kalau bank online kita harus email atau ke call center. Butuh waktu berapa lama ini gitu loh. E-wallet misalnya kita transfernya ke e-wallet atau kita transfernya itu pembelian voucher ke marketplace. Modusnya kan macam-macam gitu. Kita ngurusnya ke polisi, komplain ke e-wallet, bank online, kadang ke marketplace karena digunakan untuk pembelian voucher dan lain-lain, itu komplainnya itu nggak cukup sehari. Keburu uang ini udah duluan diambil sama penipu ini gitu loh. Susahnya gitu. Makanya harapan kita, harapan saya, termasuk mungkin harapan para korban, korbannya udah banyak sekali. Mudah-mudahan pihak berwenang ini segera nih diungkap gitu, segera ditangkep lah penipu-penipuan ini karena udah sangat meresahkan. Bahkan ini yang komen sampai 900 juta ini kan udah stres pasti, udah pikirannya udah nggak karu-karuan ini. Ya, kemarin-kemarin juga banyak yang komen, ada yang 300, ada yang 200, ada yang 3 juta aja sampai stres. Kan setiap orang kadarnya kan sendiri-sendiri. Nah, penipu ini akan mancing terus. Bahayanya di penipuan kerja paruh waktu itu di situ. Uang kita habis, nggak cukup sampai di situ, kita disuruh pinjam kanan kiri. Habis, nggak cukup di situ lagi, kita disuruh pinjol. Gila kan? Ya, makanya sampai benar-benar kita korban ini rata-rata terpuruk gitu loh. Terpuruk karena benar-benar terjebak di situasi yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Maksudnya pengen kerja, maksudnya pengen dapat uang, tapi malah hutangnya di mana-mana, pinjolnya di mana-mana, uang habis gitu loh. Udah nggak ada nurani lagi penipu ini. Makanya kalau penipu yang nipu kita gitu, sekali transaksi uang kita habis hilang gitu, masih mending, ya tak bilang masih mending gitu. Kerja paruh waktu ini udah uang lu habis, kamu disuruh cari pinjaman tetangga, udah tetanggamu udah minjemin kamu semua, kamu diajarin minjol, ujung-ujungnya duitmu nggak balik, gimana? Uangmu habis, kamu punya utang, kamu malu sama tetangga, kamu diajari minjol lagi gitu. Bayangin, bayangin. Kita keluar uang, hutang, tapi bukan buat kehidupan kita. Tapi ditipu, itu rasanya tuh sakit gitu. Saya tahulah perasaan teman-teman ini, rasanya masih sakit banget gitu. Rasanya pasti sakit banget. Jadi waspada ya. Kalau ada teman pinjam, kemudian alasan mau kerja paruh waktu, mau top up, dibilangin lah sebisa kita, meskipun sulit ya bilangin. Jadi saya juga pernah ngalami itu, bilangin orang yang udah terjebak ini sulit karena mereka butuh cepat. Kalau kita nggak bantu dikira kita itu pelit gitu loh. Padahal kalau kita bantu ya ujung-ujungnya nggak bisa lagi. Uangmu itu akan hilang gitu loh. Ya, tetap waspada. Modus ini udah merajalela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.